Bab 9, Part 1066-1075. Di Istana Mongolia, Carlo berdiri dengan tenang di tengah taman belakang, memandangi kolam di depannya, merasa sedikit linglung. Awalnya aku mengira setelah membunuh Leon dan beberapa orang lainnya, akan mudah untuk merebut kerajaan Meng, tapi siapa sangka Kadan, perempuan jalang itu, sudah mengetahui semuanya. Pertama, dia diam-diam mengusir putrinya dan berpura-pura berurusan dengannya, tetapi pada akhirnya, dia pun diselamatkan. Carlo masih menyimpan ketakutan ketika memikirkan pertarungan yang terjadi di istana lebih dari sebulan lalu. Kedua orang itu begitu kuat sehingga mereka menyelinap ke dalam istana sendirian. Setelah ketahuan, mereka tidak langsung melarikan diri, melainkan memilih untuk membunuh mereka. Carlo sempat khawatir Kadan akan terselamatkan. Setelah memancing Kadanpi ke dalam istana, ia mengerahkan pasukan besar di sekelilingnya. Alhasil, pertahanan ketat tersebut dengan mudah ditembus oleh mereka berdua. Kedua orang itu benar-benar tidak manusiawi. Tidak hanya mereka sangat kuat, mereka juga kebal. Peluru biasa yang mengenai mereka seperti menggaruk gatal. Jika Feyer tidak ada di sana, aku mungkin sudah dibunuh oleh mereka. Tapi yang paling membuat Carlo takut adalah tubuh pria yang hatinya hancur karena pukulan Feyer dan seluruh jantungnya penyok dan seharusnya mati pada akhirnya tidak ditemukan. Apakah dia diam-diam dibawa pergi oleh kaki tangannya? Atau apakah dia pergi sendiri? Yang pasti hanya ada dua orang yang memasuki istana. Saat itu, orang lain telah menyelamatkan Chardin dan bergegas keluar, hanya menyisakan orang itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia pergi sendirian, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki kehidupan sama sekali dapat melarikan diri? Setiap kali dia memikirkan mata tak bernyawa kedua orang itu, Carlo merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah memang ada orang yang abadi di dunia ini? Atau apakah kedua orang itu sama sekali bukan manusia? Saat ini, dia tidak berani meninggalkan istana bahkan setengah langkah pun. Bahkan dengan master super seperti Feyer, dia tidak bisa menghentikan rasa takut di hatinya. Semua penjaga istana telah digantikan oleh prajurit paling elit, dan lusinan elit telah dipilih yang telah meminum ramuan genetik dan yang tubuhnya telah diperkuat secara signifikan. Namun Carlo tetap gelisah. Setiap kali tertidur, ia selalu memimpikannya mata tak bernyawa itu, seolah lelaki yang seharusnya mati itu akan keluar dari kegelapan kapan saja. Namun yang paling meresahkan Carlo adalah situasi saat ini di Bangladesh. Chardin menghilang, kecuali Rob yang putus asa, para menteri, termasuk Sarjana Lin, memiliki motif tersembunyi dan acuh tak acuh terhadap perintah mereka. Para panglima perang di tempat lain semakin enggan menerima perintahnya. Apalagi di beberapa tempat di Bangladesh Selatan, beberapa panglima perang melancarkan pemberontakan di bawah bendera Kadan. Dia tidak tahu apakah Chardin benar-benar ada di tangan mereka atau untuk keuntungannya sendiri. Singkatnya, situasi di Bangladesh yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat malah berlarut-larut selama sebulan. Di pihak keluarga, para tetua yang selalu merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri sudah mulai mengambil tindakan. Mereka sangat tidak puas dengan mobilisasi tenaga kerja yang terus-menerus dari ayah mereka untuk pergi ke Meng. Untuk menekan berbagai pemberontakan dan menemukan Chardin, dia tidak berani menggunakan tentara Meng. Semua anak buahnya adalah anggota elit keluarga K. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menstabilkan situasi di Bangladesh dalam waktu 1 bulan, situasinya akan semakin sulit. Tapi satu-satunya hal yang menyenangkan Carlo adalah Luofu telah mengikuti instruksinya dan menemukan kapal kargo keluarga Jin. Selama dia mencegat kargo keluarga Jin, itu akan cukup baginya untuk merekrut kelompok orang putus asa lainnya dari Dit Delta. Pada saat ini,
Ada langkah kaki tergesa-gesa di luar, yang membawa Carol, yang sedang berpikir keras, kembali ke dunia nyata. Saat dia mendongak, dia melihat asistennya berjalan dengan sepatu hak tinggi. "Apa yang terjadi?" tanya Carlo langsung tanpa menggoda asisten wanitanya seperti biasanya. "Kabar baik, Luofu dan yang lainnya berhasil." Asisten wanita dengan rok mini berjalan ke arah Carlo dan berkata sambil tersenyum. "Benarkah?" Carlo senang. "Ya, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi." Asisten wanita itu mengangguk. "Kecelakaan apa?" Jantung Carlo berdetak kencang. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, Luofu tidak menghancurkan kapal barang keluarga Jin, tapi memilih untuk menaiki kapal. Carlo tidak mengatakan apapun. Ini adalah gaya Luofu, tapi dengan kekuatan anak buah Luofu, asalkan mereka naik ke kapal, mereka seharusnya tidak terkejut. Mereka menghadapi perlawanan kuat dari penjaga keluarga Jin dan menderita banyak korban. "Langsung saja ke intinya," kata Carlo tidak sabar. "Banyak korban jiwa. Orang-orang di Luofu bukan miliknya. Jadi apa hubungannya jumlah kematian dengan dia? Selama orang itu bisa mendapatkan harta karun itu kembali." Mereka menemukan Jin Yaksuan, putri tertua keluarga Jin, di atas kapal. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Asisten wanita itu tidak berani bertele-tele dan segera menceritakan kecelakaan itu. Carlo mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu bahwa wanita tertua dari keluarga Jin akan ada di kapal. Yang lain akan dibunuh jika diminta, tetapi sekarang bahkan wanita tertua dari keluarga Jin pun ada di kapal, yang tidak mudah untuk ditangani. Jin Yaksuan adalah keturunan langsung dari keluarga Jin dan orang terpenting di generasi muda keluarga Jin. Jika dia benar-benar mati di laut, keluarga Jin mungkin akan melakukan sesuatu yang gila. Tetapi jika dia tidak membunuhnya, bukankah sudah jelas bagi dunia bahwa merekalah yang merampok kapal barang keluarga Jin? Katakan padanya untuk membawa Jin Yaksuan ke darat dengan membawa barang-barang itu, dan saya secara pribadi akan membawa orang-orang untuk mengambil barang-barang itu. Jin Yaksuan hanyalah seorang wanita. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Mari kita penjarakan dia dulu dan lihat bagaimana reaksi keluarga Jin sebelum membuat rencana apapun. "Ya," asisten wanita itu menjawab dan buru-buru berlari untuk memberi tahu Luofu. Di kapal bajak laut hitam milik Luofu, Luofu berdiri dengan menyedihkan di samping Leon, menunggu jawaban Carlo. Tidak jauh dari situ, Jin Yaksuan yang mengenakan jaket krem berdiri di samping. Dia sekarang mengetahui identitas Leon, tapi dia sedikit bingung. Mengapa Leon harus menyeretnya bersamanya jika dia ingin membalas dendam dari Carlo? Khawatir jika Anda mengajak seseorang berangkat lebih awal, beritanya akan bocor. Kamu mempunyai status khusus. Carlo tidak tahu kamu ada di kapal sebelumnya. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia mungkin akan membuat marah keluarga Jin dan menyebabkan keluarga Jin melakukan sesuatu yang gila. Dia tidak mau menanggung konsekuensi seperti itu. Jika saya dialah yang akan menangkap Anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana reaksi keluarga Jin terhadap masalah ini. Karena itu, kemungkinan besar dia akan datang untuk mengambil barang secara langsung. Dia merasa nyaman. Lihat Jin Yaksuan bingung, tapi Leon menjelaskan sambil tersenyum. Jin Yaksuan tercengang. Akankah kepala keluarga termuda dari keluarga K benar-benar datang untuk mengambil barang secara langsung karena alasannya sendiri? Pada saat ini, telepon di tangan Luofu berdering. Luofu melirik ke arah Leon, dan setelah menerima konfirmasi Leon, dia segera menjawab telepon. Tuan Carlo berkata bahwa dia akan datang untuk mengambil barang secara langsung. Setelah menutup telepon, Luofu menatap Leon dengan ekspresi ngeri.
Bahkan Jin Yaksuan di samping memandang Leon dengan tercengang. Tiba-tiba, dia benar-benar bersimpati pada Carlo. Menjadi musuh orang mesum dengan kecerdasan dan kekuatan yang besar mungkin merupakan kesedihan terbesar Carlo dalam hidupnya. Di pesisir pantai Bangladesh, kurang dari 30 km dari pelabuhan Mendola, terdapat sebuah dermaga yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Dengan makmurnya pelabuhan Mendola, para nelayan yang semula tinggal di dekatnya telah lama berpindah ke pelabuhan Mendola. Tidak ada tempat tinggal manusia dalam jarak beberapa mil dari seluruh dermaga yang ditinggalkan. Saat ini langit agak gelap, namun puluhan truk terparkir di gurun dekat dermaga. Selain itu, di depan dermaga terdapat 4 tank bermuatan senapan mesin berat yang diparkir berdampingan, senjatanya saling berhadapan. Arah dermaga yang akurat. Di belakang kereta, tenda sementara didirikan. Carlo yang agak pucat duduk di bawah tenda, memandangi garis pantai. Di belakangnya, berdiri seorang wanita cantik dengan sosok seksi dan rambut keriting merah menyala. Melihat kapal hitam itu semakin dekat di garis pantai, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Carlo. Luofu baru saja menghitung barangnya dan memberitahunya data perkiraannya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah mencegat sejumlah besar perhiasan dari keluarga Jin, dia merasa bersemangat. Dengan uang ini, berapa banyak orang putus asa yang bisa dia rekrut dari Dit Delta. Tidak perlu bergantung pada kekuatan keluarga K sama sekali. Orang-orang ini cukup untuk sepenuhnya mengendalikan kerajaan Meng sendiri. Belum lagi, ada juga Jin Yaksuan, putri tertua keluarga Jin, di kapal tersebut. Carlo telah menyadari bahwa Jin Yaksuan yang sudah mati tidak memiliki nilai selain benar-benar membuat jengkel keluarga Jin dan menimbulkan reaksi balik dari keluarga Jin. Jika dia bisa menangkapnya dan mencapai kesepakatan dengannya, maka untuk dirinya sendiri, dia bisa mendapatkan hasil maksimal itu. Keluarga Jin kaya, dan seseorang di keluarga K memiliki senjata. Jika dia benar-benar bisa membentuk aliansi rahasia dengan keluarga Jin, siapa yang akan menjadi lawannya di seluruh Liga Selatan di masa depan? Tentu saja tidak mudah untuk meyakinkan Jin Yaksuan, atau menaklukkan Jin Yaksuan. Lagi pula anak buahnya telah membunuh begitu banyak orang. Namun meski hanya ada secercah harapan, Carlo bersedia mencobanya. Jika dia benar-benar menolak, maka dia harus dipenjara terlebih dahulu dan menunggu dan melihat bagaimana reaksi keluarga Jin sebelum membuat rencana apapun. Lagi pula, jika hanya ada satu wanita lemah yang tersisa, masalah apa yang bisa dia timbulkan? Saat ini, lambung kapal hitam besar telah berhenti kurang dari 1 kilometer dari pantai. Jika terus maju, samar-samar Carlo dapat melihat bahwa kapal telah menurunkan sekoci. Sesaat kemudian, sekoci telah sampai di pantai. Samar-samar terlihat 2 orang sedang berdiri di atas sekoci. Carlo berdiri dari tempat duduknya sambil tersenyum, merapikan pakaiannya, dan melangkah maju untuk menyambutnya. Dia ingin memberikan kesan pertama terbaik pada putri tertua keluarga Jin. Akhirnya sekoci sampai di tepi pantai. Sosok Luofu muncul pertama kali, dan di belakangnya, dia sedang menarik seorang wanita yang diikat dengan tali. Carlo tersenyum tipis dan berkata, "Luofu, apa yang kamu lakukan? Nona Jin adalah tamu terhormat kita. Bagaimana orang bisa memperlakukan Nona Jin seperti ini?" Melihat moncong senjata yang gelap, Luofu merasa gugup dan berkeringat di dahinya, hampir menangis saat mendengar perkataan Carlo. Tamu yang terhormat. Tamu terhormat macam apa ini? Orang di belakangnya adalah tamu nakal kelas 1. Hanya saja dia tidak berani mengedipkan mata ke arah Carlo, karena takut setelah Carlo mengetahui ada yang tidak beres, dia akan langsung memerintahkan penembakan terlepas dari nyawanya sendiri.
Dia hanya memaksakan senyum dengan susah payah dan berkata, "Tuan Carlo, kan bukankah aku khawatir Nona Jin tidak akan bisa memikirkannya?" Saat dia berbicara, Luofu memperlambat langkahnya dan berpura-pura berbalik dan melepaskan tali untuk wanita di belakangnya. Tapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba melompat ke samping laut. "Tuan Carlo, hati-hati." Saat dia melompat menuju laut, Luofu tidak lupa berteriak kepada Carlo. Ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan. Sejak pria menakutkan itu menduduki kapal, dia berada di bawah pengawasan pihak lain. Dia tidak punya kesempatan untuk memberitahu Carlo, dan dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata lagi yang seharusnya tidak dia ucapkan. Sekarang pria itu tetap berada di kapal karena alasan yang tidak diketahui dan hanya meminta wanita ini untuk mengantarnya. Ini adalah kesempatannya, kesempatan terbaik. Pupil mata Carlo menyusut beberapa saat, dan ketika dia melihat wajah wanita itu, ekspresinya sedikit berubah. Ia belum pernah bertemu Jin Yaksuan, namun ia juga mengetahui bahwa Jin Yaksuan tidak akan pernah memiliki rambut panjang berwarna abu-abu keperakan, apalagi sepasang mata berwarna abu-abu kebiruan. Orang ini bukan Jin Yaksuan. Api. Pada saat Carlo ketakutan, wanita berambut perak panjang berlari ke arahnya seperti kilat. Jantung Carlo bergetar. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan seseorang menarik bagian belakang lehernya dan menariknya ke belakang. Sosok merah menyala bergegas ke depan. Bang! Di mata Luofu yang ketakutan, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, dan kemudian dia melihat Feier yang kuat dikejutkan oleh kekuatan itu. Wanita berambut perak itu juga terkejut dengan pukulan mundur ini. Siapa wanita ini? Kekuatan ini sebenarnya setara dengan Mei Feier. Feier adalah salah satu pejuang genetik paling sukses di keluarga K. Dia sekarang menjadi salah satu individu paling kuat di keluarga K. Bahkan dua tuan misterius yang menyelinap ke istana dan kebal dibunuh oleh File. Saat dia masih berpikir dalam benaknya, suara tembakan terdengar di telinganya, dan beberapa peluru melesat ke arah Nightingale, yang dipukul mundur oleh Mei Feier. Pada saat ini, wanita itu menendang kakinya dengan keras, dan sebuah lubang besar tercipta di lantai dermaga yang sudah bobrok. Tubuhnya terlempar dengan kecepatan lebih cepat dari peluru. Lokasi ini justru menjadi titik buta tembakan senapan mesin. Wanita berambut perak menghindari semua peluru dengan cara yang hampir sempurna. Bang! Terdengar suara teredam lagi, dan kedua tubuh panas Miaoman itu bertabrakan seperti dua kereta yang berlari kencang. Tubuh Feier terguncang ke belakang, dan wanita itu tidak memberi kesempatan pada Feier untuk menjauhkan dirinya dan terus berlari ke depan. Lari! Senandung Feier terdengar di telinganya. Jantung Carlo berdetak kencang. Saat menghadapi dua tuan misterius itu, Feier tidak pernah mengatakan apapun dengan percaya diri dan tidak khawatir pihak lain akan menyakitinya. Tapi sekarang, begitu mereka bertarung, dia membiarkan dirinya melarikan diri keduanya. Feier tidak percaya diri untuk menjaga dirinya sendiri ketika seorang wanita menyerangnya. Tanpa banyak berpikir, Carlo berbalik dan lari. Tapi saat dia melewati 4 tank berisi senapan mesin berat, dia melihat sosok familiar muncul di depannya. Nama orang itu sepertinya adalah Leon. Carlo menjadi gila. Saat ini, tekanan dari keluarga semakin besar. Mereka akhirnya sampai di barang Luofu dan hendak memulai perkelahian besar. Bajingan Luofu sebenarnya diculik, dan dia juga membawa seorang pria yang cukup kuat untuk bertarung dengan Luofu. Mei Feier adalah wanita yang bertarung dengan sama baiknya. Dari kata-kata Feier untuk melarikan diri, dia menyadari bahwa malam ini mungkin akan sulit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu dia berbalik, dia bertemu Leon. Bukankah dia sudah mati?
Lebih dari sebulan yang lalu, untuk membunuhnya, Mu Hansing mengirim sebagian besar kelompok tentara bayaran elit Hansing, dan bahkan mengundang Du Gujian untuk mengambil alih. Meski pada akhirnya tidak terbunuh, ia terluka parah dan koma, hingga akhirnya ditenggelamkan oleh kapal perang yang ia kirim. Sudah lebih dari sebulan sebenarnya ia memerhatikan dampak kecelakaan tersebut. Sejauh ini, ia belum menemukan korban selamat, namun mengapa ia yang mengalami luka paling parah masih bisa bertahan? Juga, kapan dia muncul di belakangnya? Di mata Carlo yang ketakutan, Leon berjalan ke arahnya. Sepertinya dia baru saja mengambil langkah maju, tapi dia sudah berada di depannya. "Bayangan," seru Carlo dengan sangat panik. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, 4 sosok muncul dari kegelapan. Masing-masing memegang pedang samurai hitam pekat di tangan mereka dan menebas Leon dengan kecepatan penuh. Inilah 4 tuan yang diutus ayahnya setelah Carlo diserang di istana, hanya untuk melindungi dirinya dari Feyre saat dia terjerat. Dia sama sekali tidak menyangka orang-orang ini akan membunuh Leon. Satu-satunya harapannya adalah orang-orang ini dapat menghentikan Leon sejenak sehingga dia dapat melarikan diri dari sini. Hanya saja dia jelas berpikir terlalu baik. Menghadapi 4 sosok yang tiba-tiba muncul, Leon hanya menekan ke depan. Setelah 1 pukulan, tubuh ke-4 sosok itu meledak secara bersamaan. Cahaya pedang mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Leon. Carlo benar-benar menjadi gila. Dia tidak pernah menyangka Leon di depannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya dia, tapi saat merasakan pukulan datang dari belakang, Feyre yang sedang bertarung dengan Nightingale mengubah ekspresinya. Setelah menahan pukulan Nightingale, dia berbalik dan berlari ke arah Carlo. Tampaknya, dia berencana kabur bersama Carlo. Tapi bagaimana Nightingale bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dia melangkah maju dan meninju punggung Feyre dengan seluruh kekuatannya. Yang tidak disangka Nightingale adalah Feyre tiba-tiba berbalik pada saat ini dan bergegas ke kiri dengan kecepatan penuh hutan di sampingnya. Nightingale bingung. Leon, yang bersiap untuk menangkap Carlo sebelumnya, juga tercengang. Bahkan Carlo pun tercengang saat itu juga. Apa yang sedang terjadi? Feyre, yang diperintahkan untuk melindunginya, kabur begitu saja. Bahkan tidak menyapa dirimu sendiri. Dengan karakter Feyre, bagaimana dia bisa kabur begitu saja? Satu-satunya kemungkinan adalah dia merasa terancam kematian. Baru saja, Leon baru saja melontarkan pukulan sederhana. Mungkinkah hanya karena pukulan ini, dia menyadari bahwa dia tidak hanya tidak bisa diselamatkan dengan tetap di sini, tetapi dia juga akan mempertaruhkan nyawanya. Nightingale adalah orang pertama yang sadar dan mengabaikan tentara di sekitarnya. Dia berbalik dan hendak mengejar Feyre ke arah dia melarikan diri, tapi dia mendengar suara Leon, "Lupakan, berhenti mengejarku." Dalam sekejap, Leon telah tiba di depan Carlo, mengulurkan tangan dan meraih leher Carlo, dan langsung mengangkatnya. "Jangan mengejar musuh." Wanita berambut merah itu sangat kuat. Dibandingkan dengan Nightingale, dia setara dengannya. Bahkan jika Nightingale mengejarnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya sekitar, dia mungkin menjadi masalah besar. Bagaimanapun, targetnya adalah Carlo. Sekarang Carlo telah ditangkap hidup-hidup, melarikan diri bersama seorang wanita bukanlah apa-apa. Nightingale berhenti begitu saja dan melompat ke salah satu tank. Dia meninju penembak mesin itu hingga berkeping-keping. Dia dengan kasar mengeluarkan senapan mesin berat yang dipasang di kendaraan dan mengarahkannya ke orang-orang yang masih ada di sana. Dada-dada. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan bunga darah merah cerah bermekaran terus-menerus dari tubuh para prajurit itu. Carlo membuka mulutnya dan menelannya secara diam-diam.
Seorang wanita dengan sosok anggun dan berpenampilan cantik sedang membawa senapan mesin berat seberat beberapa ratus kilogram, mengejar sekelompok tentara dengan peluru tajam dan menembak dengan liar. Adegan ini sungguh mengejutkan. Dalam beberapa saat, dermaga menjadi sunyi senyap. Nightingale melemparkan senapan mesinnya ke tanah dan berjalan ke arah Leon. Ada bau darah yang menyengat di udara, dan wajah Carlo menjadi pucat. Katakan pada Nona Jin untuk kembali dulu, lalu undang dia setelah aku selesai menangani masalah ini di sini. Yang tidak disangka Carlo adalah Leon tidak membunuhnya secara langsung, tetapi memelintirnya sambil berjalan menuju off kendaraan jalan tidak jauh, katanya pada wanita menakutkan itu. Nona Jin, apakah orang-orang ini pernah tinggal di kapal keluarga Jin? Tapi ini tidak mungkin. Kapal keluarga Jin baru saja melaut kemarin lusa. Carlo tidak akan pernah menyangka bahwa Leon dan Nightingale akan diselamatkan oleh armada keluarga Jin, apalagi Luofu yang dikirimnya akan bertemu dengan Leon. Ada tikus lain yang lolos, kata Nightingale sambil mengambil peralatan komunikasi di tanah. Abaikan saja, tikus, tentu saja, mengacu pada Luofu. Leon tidak menyangka orang ini akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri di saat-saat terakhir. Dia hanyalah seorang pemimpin tentara bayaran. Kehidupan dan kematian seperti ini tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Nightingale mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah menggunakan komunikator untuk memberitahu Jin Yaksuan dan orang lain yang masih berada di laut, dia langsung duduk di kursi pengemudi dan mengantar Leon dan Carlo menuju kota. Di kapal hitam, Jin Yaksuan, Yan Xin dan yang lainnya saling memandang dengan kaget setelah menerima pemberitahuan dari Leon. Meskipun mereka tahu bahwa Leon dan wanita itu sama sekali bukan orang biasa, mereka tidak pernah menyangka pertempuran itu akan terjadi berakhir begitu cepat. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah diatur Carlo untuk menerima barang tersebut, tetapi menilai dari suara tembakan barusan, jumlah orangnya pasti tidak sedikit. Seberapa kuat kedua orang ini? Ayo segera kembali ke Kamboja, selesaikan kiriman barang ini, lalu datang ke Bangladesh bersamaku. Jin Yaksuan segera berkata. Leon tidak membiarkan mereka pergi ke darat, mungkin karena dia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Situasi di Bangladesh belum sepenuhnya stabil, namun dia tahu bahwa sekarang setelah Leon kembali, tidak akan lama lagi rezim Meng akan segera stabil. Apa yang harus dilakukan keluarga Jin adalah membentuk aliansi dengan pria kuat ini sesegera mungkin. Dia tidak pernah ingin menjalani hari-hari terputus dari daun bawang. Kapal hitam itu meninggalkan garis pantai dan menghilang di malam hari. Setelah bertemu dengan kapal barang beberapa mil jauhnya, kapal itu menuju Kamboja. Nightingale mengantar Leon dan menghilang di malam hari. Setelah dermaga besar itu benar-benar sunyi, sebuah kepala muncul dari laut. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, sosok itu naik dengan hati-hati. Melihat adegan berdarah di tempat kejadian, meskipun Luofu telah melalui ratusan pertempuran, dia merasakan jantung berdebar-debar. Apalagi saat dia memikirkan semua orang ini dibunuh oleh seorang wanita, hatinya bergetar hebat. Terlalu menakutkan. Orang-orang ini sama sekali bukan manusia. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lagi, dan aku tidak bisa kembali ke kota Hades. Aku harus pindah tempat, gumam Luofu. Berbalik dan pergi. Semua orang yang pergi ke laut bersamanya sudah mati, dan kota Hades adalah markas besar keluarga K. Meskipun dia memperingatkan Carlo dengan keras, Carlo tetap saja tertangkap. Jika dia buru-buru kembali ke kota Hades, dia akan menunggunya. Yang ada hanyalah kematian. Namun begitu dia mengambil beberapa langkah, dia melihat sesosok tubuh berdiri tidak jauh dari situ. Itu adalah sosok yang sangat anggun.
Lengan pendek berwarna merah, celana jeans ketat hitam, dan rambut keriting merah menyala menutupi belakang kepalanya, memperlihatkan wajah yang indah. Ini adalah kecantikan yang bisa membuat hati banyak pria berdebar kencang. Detak jantung Luofu tiba-tiba bertambah cepat, tapi ini jelas bukan karena kecantikan wanita itu. Ini adalah eksistensi menakutkan yang bisa bersaing dengan wanita berambut perak itu. Yang paling penting adalah dia adalah orang kuat tiada taraf yang bertanggung jawab melindungi Carlo. Penangkapan Carlo jelas mempunyai hubungan besar dengannya. Nona Feyer, aku juga dipaksa. Menghadapi pembangkit tenaga listrik papan atas, Luofu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia hanya bisa memohon kepada wanita itu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Feyer sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Luofu dan hanya berkata dengan dingin. Carlo adalah putra kesayangan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu sangat baik padanya. Tugas utamanya adalah melindungi Carlo pada saat yang paling kritis. Tapi yang tidak dia duga adalah dua orang yang dibawa Luofu begitu menakutkan. Kekuatan wanita itu sama sekali tidak kalah dengan miliknya, dan pria itu membuatnya semakin ketakutan. Jika dia tidak memilih untuk segera melarikan diri, dia mungkin sudah dibunuh oleh mereka berdua. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah bagaimana kedua pria itu berakhir dengan Luofu. Bagaimana mungkin Luofu berani menyembunyikan sesuatu? Dia dengan cepat menceritakan kisah bagaimana dia pergi ke laut untuk mencegat kapal barang keluarga Jin sesuai instruksi Master Carlo dan akhirnya bertemu Leon, termasuk fakta bahwa dia sudah lama mengetahui bahwa Jin Yaxuan ada di sana. Kapal. Bahkan keluarga Carlo pun tidak mengetahui berita ini. Hal itu diam-diam diberitahukan kepadanya oleh anggota senior keluarga Jin. Ini juga merupakan saluran uniknya. Apakah dia dapat bertahan atau tidak bergantung pada apakah keluarga Carlo akan menghargai salurannya. Setelah selesai berbicara, Luofu hanya berdiri di sana dengan ekspresi khawatir di wajahnya, menunggu keputusan wanita berambut merah itu. Kembalilah ke kota Hades bersamaku. Setelah hening lama, wanita itu berkata, "Oke." Luofu menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa keluarga K mungkin tidak akan membiarkannya pergi ketika dia kembali ke kota Hades, setidaknya masih ada sedikit harapan keluarga Jin jika Anda menghubungi orang tersebut. Anda akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Malam semakin dalam. Di garis pantai Bangladesh, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam melaju kencang dalam kegelapan, menuju ibu kota. Di kendaraan off-road, Nightingale melaju dengan penuh perhatian. Leon dan Carlo sedang duduk di kursi belakang. Yang tidak disangka Carlo adalah Leon tidak menyiksanya dengan cara apapun. Dia hanya mengangkatnya ke dalam mobil dan tidak pernah bergerak lagi. Hal ini membuatnya sedikit sulit untuk memahami. Ada bawahannya yang paling setia di kapal itu, termasuk wanita dan anak-anaknya. Sekarang keberadaan orang lain tidak diketahui, mereka pada dasarnya bisa dianggap mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menolak bunuh diri? Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia masih berharap menggunakan dirinya untuk memeras ayahnya? Carlo tidak bisa memahami pikiran Leon, tapi dia tahu setidaknya dia masih hidup. Beberapa jam kemudian, kendaraan off-road tersebut tiba di ibu kota Bangladesh, namun tidak langsung menuju istana, melainkan ke kompleks terpencil di pinggiran kota. Seluruh kompleks sunyi, dan Carlo merasa sedikit panik. Apa yang akan mereka lakukan? Mungkinkah dia berencana menyiksa dirinya sendiri di tempat ini untuk mendapatkan pengakuan? Saat ini, wanita yang sedang mengemudi telah melompat keluar dari kendaraan off-road, mendatangi pintu kompleks, dan mengetuk pelan. Halaman masih sepi,
dan wanita itu mengetuk beberapa kali berturut-turut. Frekuensinya berubah dengan setiap pukulan. Sekitar setengah menit kemudian, pintu halaman terbuka, dan seorang wanita parubaya berusia 40-an muncul di pintu. Ketika dia melihat Nightingale, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, dan dia berseru hampir secara naluriah, "Tuanku." Petik 2. Nightingale memberi isyarat diam. Wanita itu mengerti, melirik kendaraan off-road yang diparkir di depan pintu, menyingkir, dan membiarkan Nightingale masuk ke dalam pintu. "Apa yang kamu lakukan?" Carlo sudah menduga bahwa ini seharusnya menjadi markas rahasia Leon dan yang lainnya. Ketika dia menduduki istana Meng, dia menipu keadaan ke dalam istana tanpa usaha apapun. Dia berencana untuk kembali keesokan harinya untuk berurusan dengan para penjaga yang selama ini melindungi Kadan, tapi siapa yang bisa membayangkannya keesokan harinya? 100 pengawal Praetorian dinyatakan hilang. Selama lebih dari sebulan, rakyatnya telah mencari keberadaan orang-orang tersebut, namun tidak menemukan apapun. Siapa sangka kubu lawan akan tersembunyi di tempat seperti itu. Tapi yang dia tidak mengerti adalah, mengapa Leon membawanya ke sini. Leon mengabaikan Carlo dan hanya duduk diam di dalam mobil. Setelah beberapa saat, Nightingale keluar lagi dan masuk ke dalam kendaraan off-road. "Bos, semuanya sudah diatur." Dengan Carlo di sini, Nightingale tidak mengatakan apa pengaturan spesifiknya, dan hanya menyapa Leon. "Baiklah, ayo pergi ke istana." Leon mengangguk dan mengungkapkan tujuan keduanya malam ini. Nightingale tidak mengatakan apa-apa, dan melaju ke arah istana, tetapi jantung Carlo berdetak kencang. Awalnya, dia menduga pihak lain akan mengumpulkan orang-orang di sini untuk membawanya ke istana bersama itu, demikianlah ia pergi ke istana. Apa yang akan dia lakukan? Tahan dirimu di tempat dan paksa masuk ke istana. Atau apakah Anda ingin bunuh diri di depan semua orang di istana untuk membangun otoritas Anda? Namun, ketika dia mengira para penjaga istana telah lama digantikan oleh rakyatnya sendiri, secercah harapan menyala di hati Carlo. Namun, ketika Leon membawanya ke istana, harapan yang baru saja dia nyalakan pun langsung padam. Di masa lalu, hanya karena Leon tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia menamparnya hingga pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa dia telah diikat jauh di dalam ruang bawah tanah istana. Mata Carlo penuh dengan ketakutan. Sinar mentari pagi terbit perlahan dari langit timur. Di ibu kota Bangladesh, di rumah besar tempat Rob, orang pertama di militer, tinggal, Rob, yang terjaga hampir sepanjang malam, sedang duduk di halaman sambil sarapan. Dia belum bisa tidur nyenyak sejak mengkhianati keluarga kerajaan di bawah paksaan Carlo. Dalam beberapa hari pertama, dia khawatir Leon masih hidup dan akan datang untuk membalas dendam. Namun seiring berjalannya waktu hari demi hari, masih belum ada kabar tentang Leon, yang secara bertahap meyakinkannya bahwa pria menakutkan itu telah menghilang sepenuhnya. Tanpa belenggu di hatinya, Rob mulai membantu penuh Carlo dalam mengendalikan situasi di Bangladesh. Apa yang tidak dia duga adalah hilangnya Chardin akan membawa masalah besar bagi mereka. Dia secara pribadi telah membunuh para perwira di ibu kota yang mencoba melawan, tetapi beberapa panglima perang di selatan yang statusnya tidak lebih buruk dari miliknya tidak mau menyerah. Karena alasan ini, Tuan Carlo memindahkan banyak elit dari keluarga Carlo. Kebuntuan nyaris tidak terbentuk. Untuk mengendalikan Mengguo sesegera mungkin, dia tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Tapi satu-satunya kabar baik adalah saya mendengar bahwa Lord Carlo mendapat kekayaan besar. Dia akan menggunakan kekayaan ini untuk merekrut lebih banyak tentara, dan dia juga akan menggunakan kekayaan ini untuk memenangkan lebih banyak orang. Dengan suntikan dana,
Kebuntuan ini harus segera dipecahkan. Begitu dia membantu Tuan Carlo untuk sepenuhnya mengendalikan negara Meng, dia akan menjadi Ralph kedua di negara Meng. Memikirkan keagungan Jenderal Ralph, Carlo merasa bersemangat. Ketika saatnya tiba, dia harus membangun rumah jenderal yang lebih besar khusus untuk dirinya sendiri dan mengumpulkan keindahan dari seluruh dunia. Jenderal, Lord Carlo telah mengirim pesan, meminta Anda segera ke istana, mengatakan bahwa kita memiliki masalah penting untuk dibicarakan. Kata-kata kepala pelayan datang dari depan, menyela meditasi Rob. Hal penting. Apakah barang tersebut sudah dikirim kembali? Apakah Anda berencana memberi penghargaan pada diri sendiri dan orang lain? Memikirkan saudara-saudara di bawahnya yang sedang menunggu makanan, Rob berdiri dengan kegembiraan di wajahnya. Ayo pergi ke istana. Setengah jam kemudian, Rob membawa pengawal pribadinya ke pintu masuk istana. Setelah melihat bahwa para penjaga istana semuanya adalah orang-orang Carlo, Rob tidak banyak berpikir dan pergi pengawal pribadinya di belakang. Di sudut istana, melangkah ke ruang konferensi. Lebih dari sebulan yang lalu, di ruang konferensi inilah dia menyaksikan diferensiasi Carlo terhadap para pemimpin tertinggi Bangladesh. Dia percaya bahwa hari ini, lebih dari sebulan kemudian, Tuan Carlo akan sepenuhnya menyatukan kembali para menteri penting ini di sisinya. Setelah lebih dari sebulan dibaptis, orang-orang itu pasti sudah mengerti bahwa meskipun Chardin belum mati, Meng tetap menjadi milik Carlo dan dirinya sendiri. Rob melangkah ke ruang konferensi dengan senyum bangga, dan dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya. Akademisi Lin, Kartanak, Maidiras, Panci dan menteri penting lainnya semuanya ada di sana. Dari tanpa kursi di konferensi pertama hingga kini disegani oleh semua orang, Rob menikmati perasaan ini. Namun, ketika dia hendak berjalan menuju kursi keduanya seperti sebelumnya, dia menemukan seseorang sudah duduk di kursinya. Seorang pria muda dengan wajah pucat dan tidak memiliki energi atau darah. Dilihat dari penampilannya, dia sebenarnya agak mirip dengan Pak Carlo. Rob sedikit bingung, mengapa Pak Carlo duduk di kursinya, dan mengapa mentalnya tidak stabil. Melihat orang lain, setiap kali saya masuk sebelumnya, mereka akan menunjukkan segala macam emosi yang rumit, kagum, iri hati, cemburu, dan bahkan sedikit kebencian. Namun kini, semua ekspresi tersebut hilang, yang ada hanya hiburan, seolah-olah ia akan mendapat bencana. Apakah bencana akan segera terjadi? Mungkinkah Pak Carlo belum benar-benar mengolah hatinya dan siap membunuh keledai itu? Tetapi meskipun dia ingin membunuh keledai itu, situasinya belum sepenuhnya stabil, jadi dia tidak akan mengambil tindakan saat ini. Jenderal Rob, sudah lama tidak bertemu. Tepat ketika Rob sedang panik, sebuah suara dingin terdengar dari lorong di depannya, dan kemudian sosok yang tidak ingin dilihat lagi oleh Rob muncul di hadapannya. Leon. Rob melompat seperti kucing dengan bulu yang meledak-ledak, dan secara naluriah berbalik untuk melarikan diri. Tetapi pintu tempat dia berasal tertutup, dan seorang wanita cantik dengan rambut perak panjang menghalangi pintunya. Pupil mata Rob menyusut beberapa saat, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan tergagap, "Ya. Nightingale, Tuan." Nightingale tidak berkata apa-apa, dia langsung mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Rob yang berat tubuh dengan berat lebih dari 100 kg terbang lurus ke atas dan jatuh tepat di depan Leon. Terdengar suara teredam, "Tuan Wood, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Carlo memaksakan semua ini padaku." Rob mengabaikan rasa sakit yang parah di perut bagian bawah dan keringat dingin di dahinya. Di kakinya, dia berkata dengan ekspresi ngeri, "Memaksamu." Leon mencibir dan menatap mantan bawahan Ralph ini. "Ya,
Pada awalnya saya tidak tahu bahwa dia menyuap Jenderal Angkatan Laut dan menyerang Tuan Wood. Rob mengangguk berulang kali dan dengan cepat menceritakan segalanya tentang bagaimana Carlo menemukannya dan bagaimana dia memaksanya. Tidak ada penyembunyian selama periode ini. Singkatnya, makna yang ingin dia ungkapkan tetap sama. Dia terpaksa tidak melakukan apapun demi stabilitas negara Meng. Haha, Leon tidak banyak bicara, dia hanya berjalan mendekati Carlo dan perlahan mengangkat baju Carlo. Rob bingung dan mengikuti gerakan Leon. Pupil matanya menyusut tajam lagi, hampir menyusut menjadi bentuk yang tepat. Dia akhirnya mengerti mengapa Carlo tampak seperti sedang sekarat. Tak seorang pun yang mengalami penyiksaan seperti itu masih memiliki energi. Punggung Carlo dipenuhi bekas luka, banyak di antaranya sangat dalam hingga ke tulang. Namun yang mengejutkan adalah tidak ada darah yang keluar. Namun dia tahu bahwa meskipun Carlo belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Apakah ini hasil dirinya sendiri? Patuh dan lakukan apa yang aku katakan, dan aku bisa memberimu waktu yang baik dan memastikan keselamatan keluargamu. Leon tidak mengatakan omong kosong lainnya, melepaskan pakaian Carlo, dan menghadapi pria yang masih berbohong di tanah. Tidak peduli apa alasan Carlo, dia mengkhianati keadaan dan dirinya sendiri. Leon tidak akan pernah bersikap lunak terhadap pengkhianat. Murid Carlo berkontraksi dengan hebat. Dia mengerti bahwa ini adalah hasil terbaik yang bisa diberikan Leon padanya. Jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan, dia mungkin akan berakhir seperti Carlo, kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Entah itu untuk menghindari penderitaan seperti itu sebelum meninggal atau untuk menjaga keamanan keluarganya, Rob tidak punya pilihan. Tepat ketika Leon untuk sementara menstabilkan situasi di Meng, di sebuah pulau tak bernama yang jauh di kedalaman Laut Cina Selatan, seorang anak kecil dengan pantat telanjang sedang menjulurkan pantatnya, berbaring di atas batu, menatapnya dengan mata berkilauan. Ada sebuah gua di depannya yang sebagian besar ditutupi oleh tanaman merambat, dia selalu merasa ada sepasang mata di dalam gua, menatapnya. Anak kecil itu terpesona dengan pemandangan itu dan tidak merasa takut. Pada akhirnya, dia merangkak menuju pintu masuk gua sedikit demi sedikit. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, perasaan itu menjadi semakin kuat. Seolah kesurupan, anak kecil itu mengulurkan tangan merah mudanya, membuka tanaman merambat yang tergantung di pintu masuk gua, dan langsung menggali ke dalam. Siu, tidak jauh dari anak laki-laki itu, seorang wanita gemuk sedang berjongkok di tepi danau kecil sedang mencuci bulu binatang, berencana menggunakan bulu itu untuk menjahit pakaian telah naik ke atas batu, dia segera memanggil putranya. Namun anak kecil itu sepertinya tidak mendengarnya dan terus bergerak maju. Siu, wanita itu tertegun, segera berdiri, dan berlari ke arah anak kecil itu, tapi sebelum dia bisa mencapai batu itu, anak kecil itu sudah masuk ke dalam lubang. Wanita itu tercengang. Mereka telah tinggal di tempat ini selama lebih dari setengah bulan, dan mereka sudah menjelajahi daerah sekitarnya. Sebelumnya, tempat ini ditutupi tanaman merambat, dan mereka tidak pernah menyangka ada gua di sini. Siu, cepat keluar. Wanita itu merasa cemas dan berteriak kepada anak laki-laki itu sambil memanjat batu. Namun, dalam jarak yang begitu dekat, anak laki-laki itu sepertinya tidak mendengarnya dan terus memanjat ke dalam. Wanita itu merasa cemas, jadi dia bergegas mendekat, mencabut tanaman merambat di sekitarnya, dan mencoba masuk, tetapi dia menemukan bahwa lubangnya sangat kecil dan dapat menampung tubuh anak-anak dengan erat, jadi dia tidak bisa masuk sama sekali. Melihat ke dalam lagi, di dalam gelap, dan sosok anak kecil itu telah menghilang di depan matanya. Siu,
Wanita itu begitu cemas hingga hampir menangis. Dia terus berteriak ke dalam lubang, namun anak kecil yang masuk sepertinya hilang dan tidak ada respon. Ahu, wanita itu menahan rasa khawatirnya dan berbalik serta berteriak beberapa kali ke arah hutan di kejauhan. Dalam sekejap, seorang pria berkulit binatang berlari melewati hutan sambil membawa bangkai hewan yang terlihat seperti kambing. Melihat tatapan tergesa-gesa wanita itu, dia melemparkan tubuh hewan itu ke samping dan mendatangi wanita itu dalam beberapa sekejap. "Nona Liu, ada apa?" Pria itu tidak lain adalah Yehu, dan wanita di depannya tidak lain adalah Liu Anze. Lebih dari sebulan yang lalu, 3 orang terdampar di pulau tak bernama ini dan telah tinggal di pulau itu selama lebih dari sebulan. Sixiu sepertinya dirasuki oleh seorang laki-laki. Dia baru saja masuk. "Tidak peduli bagaimana aku menelepon, tidak ada jawaban," kata Liu Anze kepada pria itu sambil menahan air matanya. Ekspresi Yehu berubah drastis, dan dia segera berjongkok untuk memeriksa situasi di dalam gua. "Nona Liu, mohon minggir dulu." Yehu memeriksa dan menemukan bahwa lebih dari separuh pintu masuk gua terhalang oleh batu ini. Bentuk batu itu seperti potongan, dan sebagian dimasukkan ke dalamnya. Akibatnya, lubang tersebut hanya mampu menampung anak-anak yang memanjatnya. Liu Anze juga memperhatikan masalah ini dan dengan cepat melompat dari batu dan menyingkir. Yehu melompat keluar dari batu, dan pertama-tama meninju batu itu secara langsung. Seluruh batu itu hancur oleh pukulannya, lalu dia mengubah tangannya menjadi cakar dan langsung memasukkannya ke dalam setengah dari batu itu ke dalam lubang. Batu-batu itu ditarik keluar, memperlihatkan sebuah gua yang cukup besar untuk dilewati orang dewasa. "Nona Liu, tunggu aku di pintu masuk gua. Aku akan masuk dan melihat," kata Yehu kepada Liu Anze dan berbalik untuk masuk ke dalam gua. "Tidak, aku akan ikut denganmu." Liu Anze menggelengkan kepalanya. Selama lebih dari sebulan, mereka bertiga bergantung satu sama lain, dan mereka menjadi akrab satu sama lain dari orang asing putranya ada di dalam. Bagaimana dia bisa menunggu di luar dengan pikiran tenang? Oke. Berpikir bahwa mungkin ada bahaya lain di sekitarnya, Yehu mengangguk dan masuk ke dalam lubang terlebih dahulu. Liu Anze mengikuti dengan cermat. Gua itu sangat gelap, dan luas pintu masuk gua tidak luas. Namun semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin besar lorongnya. Setelah berjalan lebih dari 10 meter dalam kegelapan, ada cahaya merah tua di dalamnya gua yang gelap. Perhatikan baik-baik, pergilah ke sana dan Anda akan menemukan bahwa sisi-sisi gua bertatahkan banyak permata merah tua dengan berbagai ukuran dan bentuk. Yehu dan Liu Anze belum pernah melihat permata bercahaya seperti itu, tetapi mereka sedang tidak berminat untuk menghargai permata ajaib ini, jadi mereka hanya mempercepat kecepatan mereka. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin besar gua itu. Pada saat Anda mencapai ujung, ukuran gua itu hampir sama dengan kamar tidur. Namun, tidak ada jalan di sekitarnya, tapi Xiao Sixiu tidak terlihat. Liu Anze panik. Gua itu sangat halus, kecuali permata merah tua itu, tidak ada apa-apa di sana, dan tidak ada jalan lain. Dia melihat Xiao Sixiu masuk dengan matanya sendiri, tapi kenapa dia hilang sekarang? Hati Yehu juga penuh kekhawatiran. Lebih dari sebulan yang lalu, mereka menghadapi serangan di laut. Pada akhirnya, hanya dia dan Liu Anze yang terdampar di pulau terpencil ini pergi, tapi entah kenapa, selama lebih dari sebulan. Saat itu, tidak ada kapal yang lewat. Dia berpikir untuk membuat rakit untuk meninggalkan pulau, tetapi Liu Anze dan Xiao Sixiu hanyalah orang biasa. Begitu mereka menghadapi bahaya di laut, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka berdua,
dia hanya bisa tinggalkan ide ini dan tetaplah di pulau itu. Mereka bertekad untuk melindungi keselamatan mereka berdua, tapi sekarang, Xiao Sixiu tiba-tiba menghilang. Begitu mereka kembali ke daratan suatu hari nanti, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Leon? Iehu menekan kegelisahan di hatinya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Akhirnya, matanya tertuju ke depan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia selalu merasa bahwa dinding batu di depannya tampak seperti sebuah pintu. Mungkinkah ada mekanisme lain di dalam gua ini? Iehu dengan hati-hati melihat ke pintu, dan menemukan bahwa sebenarnya ada dua batu rubi yang bertatahkan di pintu itu. Namun, tidak seperti permata lain dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, kedua permata ini dipoles dengan sangat halus, seperti dua mata. Memikirkan hal ini, Iehu melihat dengan hati-hati lagi. Dengan pikirannya, dia benar-benar merasakan perasaan yang menyeramkan. Kedua permata itu benar-benar menatap mereka seperti mata. Iehu menjadi tenang dan berjalan dengan hati-hati ke dinding batu. Dia dengan hati-hati melihat kedua permata seperti mata itu. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia tiba-tiba merasakan sebuah wajah muncul di dinding batu. Yang lebih mengejutkannya adalah wajah ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Sixiu. Halusinasi. Iehu menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dinding batu itu tetaplah dinding batu. Meskipun kedua permata itu cerah, keduanya tetaplah permata. Iehu mengerutkan kening. Dia selalu merasa kedua permata itu menyembunyikan sesuatu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya pada permata di sebelah kanan. Apakah memang ada agensinya? Iehu ketakutan, tapi tidak ada reaksi dari siapapun di sekitarnya. Iehu menekan permata lain lagi, dan kedua permata itu didorong masuk. Kemudian seluruh dinding batu mengeluarkan suara yang tumpul. Di mata dia dan Liu Anze yang ketakutan, dinding batu seperti pintu batu perlahan bangkit. Sebenarnya ada pintu di sini. Yang membuat Iehu sangat bingung adalah kedua permata itu letaknya kira-kira sama tingginya dengan dia. Bahkan jika Xiao Sixiu berjinjit, dia tidak bisa menyentuhnya. Ketika mereka masuk sebelumnya, mereka tidak melihat adanya gerakan. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, atau bahkan memutuskan apakah akan masuk ke dalam, lampu merah darah keluar dari pintu, menenggelamkan tubuh mereka sepenuhnya. Bagian tengah Federasi Amerika Utara adalah gurun yang dipenuhi pasir kuning. Di gurun ini terdapat kota perjudian paling terkenal di dunia, Las Vegas. Di mata masyarakat awam, kota yang terkenal dengan perjudian akan memiliki lingkungan keamanan publik yang buruk. Namun sebaliknya, keamanan kota sangat baik. Alasannya juga sangat sederhana, bukan polisi yang menjaga hukum dan ketertiban di kota ini, melainkan geng lokal paling terkenal, Longhu-men. Ini adalah organisasi besar yang dapat bersaing dengan Dawn Society di seluruh Federasi Amerika Utara. Di seluruh bagian selatan Federasi Amerika Utara, hampir lebih dari 70% geng terkait erat dengan Longhu-men. Long Zentian, pemimpin klan Longhu, adalah raja seluruh dunia bawah tanah di bagian selatan Federasi Amerika Utara. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, bagi masyarakat dunia bawah tanah Federasi Amerika Utara, ada nama baru yang menggantikan posisi Long Zentian di hati mereka. Nama pria itu adalah Longhu. Banyak orang yang mengabarkan bahwa pria itu adalah anak haram Long Zentian. Sangat disayangkan baik Long Zentian maupun Longhu tidak mengakuinya secara terbuka. Yang kita tahu hanyalah pria bernama Longhu mengambil posisi wakil kepala klan Longhu hanya dalam waktu 3 tahun. Yang dia andalkan bukanlah perlindungan Long Zentian, tapi tinjunya. Dalam 3 tahun, tuan yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangannya,
dan jumlah geng kecil yang dia hancurkan melebihi 3 digit. Dapat dikatakan bahwa dengan sepasang tangan besi, dia sendirian menduduki 3 negara bagian selatan Federasi Amerika Utara. Long Hu Man, sepertiga wilayahnya. Tepat ketika semua orang mengira Long Hu Man akan berbaris menuju utara di bawah kepemimpinannya, Long Hu menghentikan penaklukannya dan datang langsung ke kota Las Vegas untuk bertempat tinggal di Las Vegas. Langkah ini membuat semua kekuatan besar di Federasi Amerika Utara kebingungan. Meskipun Las Vegas menghasilkan banyak uang setiap tahun melalui perjudian, ini hanyalah sebuah kota. Di masa lalu, orang yang bertanggung jawab atas Long Hu Man di sini paling banyak adalah seorang Master Aula. Mengapa sekarang perlu ada wakil ketua sekte yang bertanggung jawab? Banyak orang merasa bahwa ini mungkin merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh Long Zentian, pemimpin sekte Long Hu, terhadap Long Hu, yang khawatir prestise Long Hu di sekte Long Hu terlalu tinggi, melebihi dirinya sebagai pemimpin sekte. Tentu saja, mereka yang benar-benar yakin bahwa Long Hu adalah anak haram Long Zentian berpikir bahwa ini adalah cara Long Zentian melindungi Long Hu. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, Long Hu menjadi terlalu terkenal dan telah membunuh terlalu banyak orang. Ini telah menarik perhatian kekuatan yang sangat kuat itu. Jika dia dibiarkan terus bergerak, mereka mungkin akan bergabung untuk membunuhnya suatu hari nanti. Membiarkannya tetap berada di tengah wilayah Long Hu Man bisa dianggap sebagai perlindungan tidak langsung. Ada banyak spekulasi, namun sayangnya tidak ada orang lain yang mengetahui alasan sebenarnya kecuali beberapa pejabat senior Long Hu Man. Setelah Long Hu datang ke Las Vegas, dia jarang pergi ke kota untuk nongkrong. Dia menghabiskan hampir separuh waktunya tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran barat laut Las Vegas. Kecuali penjaga yang dibawanya, semua orang diusir dari istana. Pada hari kerja, sangat sedikit orang yang datang mengunjungi Long Hu di istana. Bahkan jika pejabat dari Las Vegas sesekali datang, mereka ditolak oleh Long Hu. Namun hari ini, gerbang manor dibuka, dan iring-iringan mobil mewah yang dipimpin oleh Maibah perlahan memasuki manor dan berhenti di depan gedung pusat. Sekelompok wanita yang mengenakan rok kulit putih, dengan penampilan halus, sosok anggun, dan rambut panjang kemasan melompat keluar dari mobil satu demi satu, berdiri di kedua sisi, dan melihat sekeliling melihat di dalam mobil. Tidak ada seorang pun di sekitar. Hanya duduk di tangga di bawah pintu gedung utama adalah seorang lelaki dekaden. Pria itu sedang duduk malas di tangga, memegang sepotong rumput doktel di mulutnya. Matanya yang tampak kusam dengan cepat menyapu sekelompok wanita, dan dia terus bergumam, 93.66, 93.93.66.93, 93.66.93. Oh ya Tuhan, wanita-wanita ini tidak semuanya sama kan? Lalu di mana kamu bisa menemukan begitu banyak wanita dengan tinggi dan ukuran yang hampir sama? Sikap laki-laki tersebut seolah membuat para wanita tersebut marah. Tepat ketika salah satu dari mereka hendak melangkah maju untuk memarahi yang lain dan menanyakan keberadaan pemiliknya, pintu Rolls-Royce putih di tengah tiba-tiba terbuka. Sekelompok wanita jangkung dan berpenampilan halus ini dengan cepat mendatangi kedua sisi badan mobil Rolls-Royce dan memandangi badan mobil itu dengan penuh kekaguman. Orang pertama yang keluar dari mobil adalah seorang pria kekar. Pria itu mengenakan satu set baju besi berwarna putih keperakan dan memiliki wajah yang sangat tampan. Namun, dia memegang palugoda emas di tangannya, yang membuat pria yang awalnya lembut itu terlihat sedikit kasar dan sombong. Pria itu hanya melirik ke arah pria yang duduk di tangga dan melangkah ke samping. Segera setelah itu,
Seorang wanita berambut pirang berpenampilan menawan dengan sosok yang lebih anggun keluar dari mobil. Berbeda dengan pria dan wanita berpakaian aneh di sekitarnya, wanita tersebut mengenakan gaun renda hitam biasa, hanya saja garis leher dan lengan panjang gaun renda itu berlubang, serta jurang putih dan lembut menjulang. Biar terlihat lebih seksi, dia mengulurkan tangan untuk menghentikan wanita di sebelahnya yang ingin berbicara. Wanita itu menginjak sepatu hak tinggi dan mendatangi pria itu selangkah demi selangkah. Melihat pria dekaden di depannya yang tampak seperti pengemis di jalan, wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Apakah Anda Tuan Long Hu?" Ketika pria itu berjalan dari wanita itu, matanya tertuju padanya, dan dari wajahnya menyapu hingga ke kakinya, bahkan sepatu hak tinggi yang dikenakannya. Ketika wanita itu berbicara, dia kebetulan melihat sepasang sepatu hak tinggi yang sangat indah. Ketika perempuan itu selesai berbicara, laki-laki itu sudah mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada kerah perempuan itu, memandangi jurang indah yang menjulang. Laki-laki itu berkata dalam hati, tinggi 1,75 meter, berat 50 kg, ukuran badan masing-masing 96,66, sempurna. Petik 2. Ekspresi wanita pirang itu membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini dapat menilai tinggi dan berat badannya secara akurat hanya dengan mengandalkan matanya. Bahkan pengukurannya pun akurat. Yang tidak dia duga adalah pria ini akan menilai tinggi badannya secara akurat. Dan berat. Ucapkan itu di depan banyak orang. Di belakang mereka, niat membunuh yang dingin terdengar. Kecuali pria dengan palu godam, wanita lain sudah mengeluarkan senjata mereka satu persatu. Rupanya dia sangat tidak puas dengan pria dewasa yang menggodanya di depan umum. Wanita itu mengulurkan tangannya dan melambai untuk memberi isyarat agar mereka tidak bersikap impulsif, menyesuaikan suasana hatinya, tersenyum lagi dan berkata, "Tuan Long Hu, saya tahu, Lin Cuxue, Suguang akan turun dalam sejarah Diakon Bintang 9 termuda." Sebelum wanita itu menyelesaikan perkenalannya, pria itu telah mengangkat tangannya untuk menyela, dan mata yang melihat kerahnya kembali ke wajahnya. Lin Cuxue sedikit kaku, dia tidak tahu kenapa. Melihat mata orang lain yang tumpul, dia lebih suka orang lain melihat kerah bajunya seperti sebelumnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan saat aku menghadapi bocah menakutkan itu, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Seolah-olah ada binatang buas kuno yang tersembunyi di mata tak bertuhan ini. Tuan Long Hu, sesuai dengan kesepakatan antara presiden dan pemimpin sekte Anda, ini. Tidak berani menatap mata kusam pria itu, Lin Cuxue menekan kepanikan di hatinya, menstabilkan pikirannya, dan hendak menempatkan dirinya di tempat ini. Sudah kubilang tujuan kunjunganku kali ini, tapi aku disela secara tidak wajar oleh pria itu. Biarkan dia turun. Lin Cuxue mengerutkan kening. Dia tahu identitas pihak lain. Karena itu, dia tidak akan marah bahkan jika hanya ada satu orang yang duduk di sini untuk menerimanya agak aneh. Itu terlalu berlebihan. Tuan Long Hu, saya bertanggung jawab atas hal-hal ini. Lin Cuxue menekan ketidakpuasannya dan berkata dengan lembut. Kamu tidak memenuhi syarat. Kata-kata Long Hu masih sangat tidak masuk akal. Meskipun Lin Cuxue bertekad dan terbiasa dengan berbagai situasi, dia merasakan dorongan untuk marah pada saat ini. Orang ini sudah keterlaluan. Saya sekarang adalah Diaken Bintang 9 dari Dawn Society. Bahkan jika pemimpin sekte naga dan harimau ada di sini secara langsung, dia tetap harus bersikap sopan kepada saya. Sekte naga dan harimau, kamu tidak boleh bersikap tidak sopan. Tentu saja, jika kamu bersikeras untuk mengobrol denganku, kita bisa mengobrol baik di tempat tidur pada malam hari.
Sebelum Lin Cuxue bisa marah, Long Hu berbicara lagi, dan saat berbicara, dia tersenyum padanya, sangat ambigu. Lin Cuxue benar-benar marah. Mencari kematian. Banyak penjaga wanita di belakangnya juga mengeluarkan senjatanya pada saat yang sama, melotot dengan marah, dan hendak melangkah maju untuk melawan pria ini, ketika sebuah suara dingin datang dari dalam mobil. Mundur. Hanya dengan dua kata sederhana, semua penjaga wanita meletakkan senjatanya dan mundur selangkah. Bahkan Lin Cuxue menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berdiri di samping. Sedangkan bagi laki-laki, ia juga mengangkat kepalanya dan memandang ke arah mobil, atau dengan kata lain, ke arah wanita yang turun dari mobil. Wanita itu memiliki rambut hitam legam yang tergerai santai di pundaknya. Ia mengenakan gaun putih panjang, persis seperti Dewi dari langit. Adapun sosoknya, pria itu tidak memandangnya, bahkan tidak meliriknya untuk kedua kalinya, dia hanya melihat wajah cantik wanita itu. Tidak ada keserakahan atau keceriaan di matanya, hanya tatapan biasa, tapi ada kebaikan yang tak terlukiskan di matanya. "Bolehkah aku masuk?" Wanita itu tidak memperhatikan sorot mata pria itu, atau bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan peduli. Dia hanya datang langsung ke depan pria itu dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, kita semua satu keluarga, masuklah." Long Hu menyeringai dan berdiri dari tangga ketika wanita itu datang, menepuk pantatnya. Tidak ada gambar sama sekali. Hanya tatapannya pada wanita itu yang sangat baik. Sudut mulut Lin Cuxue bergerak-gerak. Sebuah keluarga. Akankah Su Guanghui dan Long Hu Men menjadi sebuah keluarga? Jika pintu jauh di dalam istana tidak terlalu penting bagi Ting Ting, mereka bahkan tidak akan memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dengan Long Hu Men. Dia tidak akan pernah mengira bahwa keluarga Long Hu memiliki arti yang sangat berbeda. Wanita berpakaian putih itu tampak sedikit tidak terbiasa dengan antusiasme pria itu, namun dia tetap mengikuti pria itu ke dalam gedung utama. Lin Cuxue memerintahkan penjaga wanita lainnya untuk tetap di tempat mereka berada, dan masuk bersama pria tampan yang memegang palu godam di belakangnya. Tidak ada seorang pun di seluruh bangunan, tetapi dekorasi bangunan ini sangat mewah. "Apakah kamu sendirian di seluruh istana?" Lin Cuxue mau tidak mau bertanya setelah melihat sekeliling dan melihat bahwa memang tidak ada orang di sekitar. "Ya, bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku? Ayo kita berciuman." Long Hu, yang berjalan di depan, berbalik dan tersenyum pada Lin Cuxue di saat yang jarang terjadi. Sudut mulut Lin Cuxue bergerak-gerak lagi, lebih banyak berciuman. "Saya yakin Anda bisa mengetahuinya. Di mana yang lain? Kudengar kamu membawa sekelompok orang ke sini." Lin Cuxue bertanya, tidak ingin terlibat dengan pihak lain dalam topik itu. "Ada yang gila, ada yang mati, dan ada yang diusir olehku," kata Long Hu santai, seolah sedang membicarakan masalah sepele. "Gila, apa yang terjadi?" Lin Cuxue terkejut. Menilai dari informasi yang dia peroleh, mereka yang mengikuti Long Hu ke garnisun istana semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat dari sekte Long Hu. Bagaimana mereka bisa menjadi gila tanpa alasan? "Kamu akan tahu nanti." Long Hu menyerah. Lin Cuxue tidak peduli, dan beberapa orang terakhir mengikuti Long Hu ke ruang bawah tanah gedung. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat besar, mungkin setengah ukuran lapangan basket. Menurut perkiraan Lin Cuxue, ruang bawah tanah ini setidaknya berada 30 meter di bawah tanah. Tidak mungkin orang normal menggali ruang bawah tanah sedalam ini. Yang lebih mengejutkannya adalah begitu dia memasuki ruang bawah tanah, dia mencium bau darah yang menyengat. Selain itu, ada suara-suara aneh yang terus muncul di benaknya. Terdengar, saat suara-suara ini terus mengalir,
seluruh tubuhnya terasa jauh lebih panas, wajahnya berangsur-angsur memerah, matanya berangsur-angsur menjadi merah darah, dan ada keinginan yang tak dapat dijelaskan untuk menghancurkan semua yang ada di pikirannya. Tepat ketika Lin Cuxue hendak merobek pakaiannya, pria yang mengikutinya mendatanginya dan meletakkan tangannya di bahunya. Rasa dingin mengalir ke tubuhnya, dan dia tiba-tiba terbangun. Keringat dingin muncul di dahinya. Mendongak, dia melihat Chen Tingting dan Long Hu berhenti dan kembali menatapnya. Chen Tingting tetap acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi Long Hu di sampingnya memiliki ekspresi lucu di wajahnya, seolah menunggu untuk melihat lelucon, tetapi pada akhirnya dia tidak melihatnya sebagai lelucon, dan menatap Jia Suo dalam-dalam. Di belakangnya, Lin Cuxue segera mengerti mengapa Long Hu mengatakan beberapa orang gila dan beberapa orang mati. Meskipun saya tidak memiliki bakat untuk berlatih Shinto, pikiran saya cukup kuat, tetapi saya langsung jatuh cinta setelah saya masuk. Bagaimana orang biasa bisa menolak aura semacam ini? Apakah pintu ini telah dipindahkan lagi? Chen Tingting, yang mengenakan rok putih, tidak melihat ke arah Lin Cuxue lagi, tetapi menoleh untuk melihat ke depan. Baru kemudian Lin Cuxue menyadari bahwa ada pintu lain di depan ruang bawah tanah. Ini juga menjadi tujuan utama mereka kali ini. Itu hanya sebuah pintu, tapi sama sekali tidak terlihat seperti pintu. Seluruh dindingnya kosong, kecuali dua permata merah tua yang bertatahkan di tengahnya. Itu seperti sepasang mata, menatap dia dan orang lain dengan acuh tak acuh. Yah, sebelum kalian datang. Long Hu mengangguk. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika pintu bergetar, Liu Anze dan Yehu tenggelam oleh lampu merah. Aku mengerti, serahkan ini padaku, kamu boleh pergi. Chen Tingting mengangguk dan berjalan langsung ke pintu. Kita semua adalah satu keluarga. Kamu boleh pergi kemanapun kamu mau. Aku akan terus tinggal di sini. Jika kamu ingin berlatih, berlatih saja. Aku tidak akan mengganggumu, kata Long Hu sambil tersenyum. Chen Tingting mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Lin Cuxue di samping mengerutkan kening. Menurut kesepakatan antara Suguang Society dan Long Hu Men, mereka telah mengorbankan wilayah beberapa kota untuk istana ini. Sekarang wilayah tersebut telah jatuh ke tangan Long Hu Men, apa yang masih dia lakukan di sini? Tapi Chen Tingting tidak berbicara, jadi dia tidak bisa bicara banyak. Adapun pria misterius bernama Gasuo, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Hanya Long Hu yang menghela nafas pelan setelah merasakan aura yang terpancar dari Chen Tingting. Tidak ada yang tahu apa yang dia keluhkan. Leon, Leon, sebuah suara lembut terdengar di telinga Leon di ruang konferensi Istana Meng. Leon berbalik dan melihat keadaan duduk di kursi utama menatapnya dengan cemas. Selain itu, akademisi Lin dan yang lainnya juga melihatnya. Baru pada saat itulah Leon menyadari bahwa dia sedang berpartisipasi dalam pertemuan penting di negeri Meng. Pada hari dia mengambil kendali istana, Chardin, yang selama ini tinggal di luar negeri, kembali ke istana di bawah pengaturan akademisi Lin. Pada hari yang sama, dia mengadakan pertemuan publik untuk menjelaskan pemberontakan Jenderal Militer Rob yang berkolusi dengan orang luar selama lebih dari sebulan. Situasi di Bangladesh juga telah sepenuhnya stabil hanya dalam beberapa hari. Dari mulut Kadan, Leon mengetahui bagaimana dia diselamatkan. Namun, Kadan tidak memiliki kesan tentang dua pria kuat misterius itu. Ketika dia bangun, dua pria misterius yang menyelamatkannya dari istana tidak tahu apa-apa lenyap. Saat ini, dia bersembunyi di bawah asuhan akademisi Lin. Leon memiliki perasaan samar-samar bahwa Kadan menyembunyikan sesuatu darinya, tapi dia hanya berpikir bahwa setelah menghadapi krisis seperti itu,
pikiran pertamanya adalah mengirim putrinya kembali ke Rongdu tanpa menanyainya. Dalam beberapa hari terakhir, saat membantu keadaan mengendalikan situasi di Bangladesh, dia juga mengirimkan sejumlah besar orang ke tempat dia dibunuh untuk mencari keberadaan Liu Anze dan yang lainnya, namun hingga saat ini belum ada kabar. Sebaliknya, dia mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, warnanya merah darah, dikelilingi kabut darah merah tua. Dia tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, tapi suara yang memanggilnya datang dari kedalaman kabut tebal yang terus-menerus. Itu suara Xiao Sixiu. Dia tidak tahu apa arti mimpi ini, tapi dia selalu merasa Xiao Sixiu yang meneleponnya. Setiap kali dia memikirkan ketidakpastian apakah Xiao Sixiu dan yang lainnya masih hidup atau mati, dia merasa berat. Ada apa denganmu? Chardin duduk di kursi utama dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, mungkin aku kurang istirahat akhir-akhir ini dan aku sedikit lelah. Lanjutkan. Leon menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan kekhawatirannya tentang Xiao Sixiu dan yang lainnya. Semua orang memandang Leon dengan heran. Leon bukanlah orang biasa. Bahkan jika dia tidak tidur selama beberapa hari, dia tidak akan berada dalam kondisi lelah. Namun semua orang tidak berani bertanya lagi dan terus memulai pertemuannya. Ini adalah pertemuan diskusi, terutama tentang kerjasama dengan keluarga Jin. Menurut ide Leon, dia menyelamatkan nyawa Jin Yaxuan dan menunjukkan kekuatan yang cukup sehingga Meng Guo bahkan dapat memberikan dukungan militer yang kuat kepada keluarga Jin. Keluarga Jin harus bekerja sama dengan sepenuh hati dengan Meng Guo, tapi siapa sangka namun, suara yang berbeda muncul dalam keluarga Jin. Beberapa orang percaya bahwa kekuatan nasional Bangladesh hanya rata-rata di SAARC, dan akan sangat berisiko bagi keluarga Kim untuk secara gegabah memberikan tekanan besar pada Bangladesh. Jika Meng tidak mampu menahan sanksi yang dijatuhkan oleh beberapa keluarga besar, keluarga Jin kemungkinan besar akan membuat marah keluarga besar tersebut dan akhirnya menderita bencana kehancuran. Orang-orang yang dipimpin oleh Jin Yaxuan percaya bahwa ini adalah kesempatan bagi keluarga Jin untuk melepaskan diri dari kekangan beberapa keluarga besar. Jika dilewatkan, keluarga Jin hanya akan menjadi domba gemuk untuk disembelih seperti sebelumnya. Para petinggi keluarga Jin telah mendiskusikan masalah ini tanpa henti, yang mengakibatkan Jin Yaxuan tidak memiliki kesempatan untuk datang ke Meng untuk membahas kerja sama dengan Leon. Leon sedikit kecewa dengan hal ini, tapi itu juga sudah diduga. Meskipun Jin Yaxuan adalah perwakilan dari generasi muda keluarga Jin, haknya untuk berbicara di keluarga Jin tidak sebaik hak para tetua keluarga besar seperti keluarga Jin ingin semakin sulit melakukan sesuatu. Melihat Leon tidak banyak bicara, yang lain mulai berdiskusi lagi, mendiskusikan bagaimana membujuk keluarga Jin. Leon mendengarkan sebentar, tapi dia tidak punya banyak hal untuk dipikirkan, jadi dia membuat alasan, meninggalkan ruang konferensi, dan pergi ke halaman belakang istana. Dia terlalu malas untuk peduli dengan keputusan apa yang akan diambil keluarga Jin. Pikiran terbesarnya sekarang adalah mencari berita tentang Sixiu dan yang lainnya. Sayangnya, sudah banyak waktu berlalu dan masih belum ada kabar. Mungkinkah mereka benar-benar menemui sesuatu yang tidak terduga? Terutama setiap kali dia memikirkan tentang mimpi buruk yang dia alami beberapa hari terakhir ini, Leon selalu merasa seolah-olah Sixiu kecil telah pergi ke dunia lain. Ketika dia memikirkan hasil ini, jantungnya berdebar-debar. Carlos sudah mati, dieksekusi sendiri olehnya. Namun kebencian di hatinya tak kunjung berkurang banyak. Yang membuat semua itu terjadi bukan hanya Carlo, tapi juga keluarga Carlo di belakang Carlo. Kaiser, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tangan Leon terkepal erat. Leon,
Suara Kadan terdengar dari belakang. Leon berbalik dan melihat Kadan berjalan selangkah demi selangkah dengan wajah khawatir. Apakah mereka mengetahui hasil diskusi mereka? Leon menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Kadan menggelengkan kepalanya dan tidak pergi untuk membahas pertemuan itu. Sebaliknya, dia berkata, kamu harus percaya pada Yehu. Dengan dia di sini, Xiao Xixiu akan baik-baik saja. Mungkin mereka terjebak di tempat yang belum ada seperti kamu. Di sebuah pulau yang diketahui orang luar. Kuharap begitu. Leon menghela nafas, dia tidak ingin membahas topik ini. Nightingale pernah mengatakan bahwa Ahu memeluk Xixiu ketika dia jatuh ke dalam air. Dengan kekuatan Ahu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melindungi seseorang di laut. Dia pasti terhempas oleh ombak seperti yang dikatakan Chardin. Tapi bagaimana dengan Liu Anze? Dia hanyalah orang biasa. Sekalipun fisiknya kuat, bagaimana seorang wanita bisa bertahan hidup di lautan luas? Leon, kapan kita akan membawa Meng dan kembali? Kadan juga tahu bahwa kenyamanannya terlalu dibuat-buat. Pada malam kejadian, dia cerdas dan mengirim Meng dan pergi sesegera mungkin. Hal ini mencegah dia dari paksaan oleh Carlo, dan memberi waktu bagi Sulu untuk pergi ke Kam untuk menghemat waktu. Dia tidak melakukannya melihat putrinya selama lebih dari sebulan. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai situasi di sini benar-benar stabil sebelum kita kembali. Oke, bagaimana dengan keluarga Jin? Chardin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Abaikan saja untuk saat ini. Pertama, stabilkan sepenuhnya situasi di negara ini. Aku akan membiarkan Nightingale tinggal dan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Apa yang terjadi sebelumnya tidak bisa terjadi lagi, kata Leon dengan sungguh-sungguh. Ya, Kadan mengangguk. Dia mengerti maksud Leon, dan dia mengambil kesempatan ini untuk membersihkan militer Meng. Hanya dengan menjaga pasukan tetap di tangannya, apa yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Saat dia hendak memberitahu Chardin beberapa patah kata lagi, ponselnya berdering saat ini. Leon menjawab panggilan di depan Chardin. Setelah menutup telepon, wajah suram Leon menjadi semakin suram. Ada apa? Tanya Chardin. Pesankan aku tiket pesawat, aku ingin segera kembali ke China, kata Leon muram. Oke, Chardin tidak bertanya lagi dan segera membuat reservasi. Sekitar malam hari, Leon telah tiba di Bandara Susu. Namun, dia tidak langsung pergi ke perusahaan untuk mencari Qin Lanyu. Sebaliknya, dia sampai di pintu sebuah halaman di pinggiran barat Susu. Orang yang meneleponnya bukanlah Qin Lanyu, tetapi kakak laki-lakinya yang ke-8, Zuba, yang sudah lama tidak muncul. Saat itu, kakak ke-8 hanya memintanya segera kembali ke Suzu untuk membicarakan hal-hal penting. Ini adalah pertama kalinya Zubafa sangat berhati-hati. Leon tidak berani menunda dan bergegas kembali secepatnya, bahkan datang ke sini sesuai alamat Zubafa. Hanya saja seluruh halamannya sepi, pintu serta atapnya agak compang camping, sepertinya tempat yang sudah lama tidak dihuni. Apa yang sedang dilakukan kakak ke-8? Bersiap membuat film hantu. Sambil menggelengkan kepalanya, Leon berjalan ke pintu dan mengetuk dengan lembut. Setelah beberapa saat, pintu halaman terbuka dari dalam, dan seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80 muncul di depan pintu. Wajah lelaki tua itu sangat pucat, dan matanya cekung, seperti hantu tekad siu. Jika itu orang lain, dia mungkin akan langsung menjadi sasaran ketakutan. Siapa yang kamu cari? Suara yang sangat serak keluar dari mulut lelaki tua itu. Zuba, Leon melaporkan nama kakak laki-laki ke-8. Apakah kamu Leon? Orang tua itu mengangkat alisnya dan berkata, jelas dia telah menerima instruksi Zuba. Ini aku.
Ikutlah denganku. Orang tua itu menyingkir. Setelah Leon memasuki halaman, lelaki tua itu menutup pintu sendiri dan memimpin Leon melewati halaman ke ruang utama di dalam. Masuk, Tuan Zhu ada di dalam. Orang tua itu menunjuk ke arah ruang utama. Leon tidak banyak berpikir, membuka pintu dan masuk. Sekilas, dia melihat Zuba yang gemuk duduk di sebelah kanan. Selain dia, ada pria lain di ruangan itu, pria yang sangat tampan, tapi wajahnya agak pucat. Pria itu mengenakan jubah merah darah, dengan rambut hitam panjang tergerai santai, dan sepasang mata jernih menatap Leon, penuh senyuman. Jika orang lain melihat pria berpakaian aneh dan pucat dalam adegan seperti itu, mereka mungkin akan merasa ketakutan, tapi Leon merasakan keintiman tanpa alasan. Saya selalu merasa seolah-olah saya dan orang lain sudah saling kenal sejak lama. Adik laki-laki, kamu akhirnya kembali. Pria itu tersenyum tipis pada Leon. Kakak kedua, setelah mendengar suara familiar ini, Leon langsung teringat pada pria yang telah memberinya bantuan tak terbatas. Ini aku, ayo, duduk. Fu Fengxue terkekeh dan menunjuk ke kursi di sebelah kirinya. Leon sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat langsung kakak laki-laki kedua yang legendaris. Tapi dia tidak menyangka kalau kakak laki-laki keduanya akan menjadi pria yang begitu tampan dan tampan. Melihat wajahnya yang membuat wanita iri, sangat sulit baginya untuk menghubungkan pria di depannya dengan pemilik menara Feng Shui. Apakah ada orang lain yang datang? Leon bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat selain kursi tempat mereka bertiga duduk, ada beberapa kursi kosong di ruangan itu. Yah, kakak senior akan segera datang. Saat kakak senior disebutkan, wajah Zuba jelas berubah, dan kilatan ketakutan melintas di matanya. Seolah-olah kakak perempuannya adalah binatang buas. Leon tidak merasa seperti ini. Wanita dengan sosok luar biasa tetapi penampilan yang sangat biasa muncul di benaknya. Dia tahu kalau kakak perempuannya pasti telah mengubah penampilannya. Saya hanya ingin bertanya kepada kakak laki-laki kedua dan kakak perempuan tertua seperti apa penampilan mereka. Pintu ruang tamu dibuka lagi, dan seorang pria mengenakan gaun putih dan memegang kipas angin masuk dalam cuaca dingin. Di belakangnya ada seorang pria jangkung, berwajah galak, tapi dengan ekspresi agak membosankan. Kakak kedua, apakah kamu terluka? Mengapa wajahmu lebih pucat dariku? Ketika pria itu masuk, dia masih memasang ekspresi dingin. Di depannya, dia mengipasi Fu Fengxue dan berkata dengan nada menyanjung. Leon juga memperhatikan saat ini bahwa wajah pria ini sangat pucat. Fu Fengxue hanya pucat pasi, tapi putihnya sepertinya tidak memiliki darah, seperti mayat yang sudah lama mati. Haha, bukankah ini yang kamu katakan tentang putih yang menutupi keburukan? Fu Fengxue terkekeh. Kakak kedua, itu karena aku jelek dan kamu tidak jelek. Apa yang kamu lakukan tanpa alasan? Ayo, biarkan aku melihat apa yang salah. Pria itu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, sambil menunjuk ke wajah Fu Fengxue pergelangan tangan. Setelah ditangkap, tampaknya dia masih menjadi dokter. Oke, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkannya. Ini adik laki-laki Leon. Kalian berdua adalah kakak laki-laki. Apakah kalian siap untuk upacara pertemuan? Fu Fengxue menepis tangan pucat pria itu dan tersenyum lembut. Ekspresi pria yang memegang kipas lipat membeku. Sebaliknya, pria kekar di belakangnya mengeluarkan kotak brokat dari tangannya, menyerahkannya kepada Leon, dan berkata dengan marah, adik laki-laki, saya kakak laki-laki kelima Tubei. 1 jam hati-hati, jangan menyukainya. Leon terkejut, segera berdiri dari tempat duduknya,
dan mengambil kotak brokat yang diserahkan oleh pria besar itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, kakak kelima. Kakak kelima, kamu tidak baik. Kamu bahkan memberikan benda ini. Di mana aku, kakak keempat, bisa meletakkan wajahnya. Sebelum Leon membuka kotak brokat, pria pucat itu sudah mengatakan sesuatu yang sangat kesal. Tu Bei mengabaikannya. Sebaliknya, Fu Fengshui terkekeh, tidak masalah. Selama hadiah itu lebih berharga daripada Lao Wu, bukankah itu hal yang baik? Pria itu menangis dengan wajah dan dengan enggan mengeluarkan hadiah yang sudah menguning tangannya. Kertas putih itu diserahkan kepada Leon. Adik laki-laki, ini sedikit pemikiran dari saudara keempat. Pria itu menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan sepertinya sangat kesakitan. Leon sedikit bingung. Meskipun dia tidak tahu apa hadiah dari kakak laki-laki kelima, dilihat dari sikap beberapa kakak laki-laki, itu pasti sangat berharga oleh kakak laki-laki kedua dan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari ini. Hadiah, tapi ternyata itu hanya selembar kertas. Terima kasih, kakak senior. Meskipun dia bingung, Leon tetap mencatatnya dengan sopan. Yin Laosi tidak pernah menaruh harta berharga di tubuhnya. Kertas ini seharusnya menjadi lokasi dia menyembunyikan harta karun itu. Begitu kamu pergi ke sana, jangan sopan. Ambil saja apapun yang kamu suka. Fu Fengshui menjelaskan sambil tersenyum. Baru kemudian Leon melihat bahwa memang ada peta sederhana yang tergambar di kertas. Sudut mulut Yin Laosi bergerak-gerak. Adik laki-laki, setelah kamu tiba, kamu dapat mengambil barang apapun yang kamu inginkan. Jangan sentuh barang-barang yang ada di kotak hitam. Leon, jangan sopan kepada saudara keempatmu. Ambil saja apa yang ada di dalam kotak hitam sesuai keinginan saudara keempat. Hanya sesuatu, kata Fu Fengshui lagi. Kelopak mata Yin Laosi bergerak-gerak dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri.